Pemirsa, sukses menyelenggarakan Asian Games, Indonesia kini kembali mengemban tanggung jawab melaksanakan Asian Para Games dan tentunya komitmen Indonesia untuk menyukseskan event olahraga bagi kaum disabilitas se-Asia ini juga sama seperti melaksanakan Asian Games. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV, Tina Talisa, Wakil Direktur Media dan Juru Bicara dari INAPGOK. Selamat pagi Mbak Tina. Selamat pagi, kita Zaki. Sudah mendapatkan banyak pujian terkait dengan Asian Games kemarin dan kita punya satu lagi ini Asian Para Games pada Oktober mendatang. Sejauh ini bagaimana Mbak persiapan untuk menjelang Asian Para Games ini? Kita sekarang tinggal 10 hari menjelang pembukaan Asian Para Games dan kita bersyukur sekali euforia Asian Games ini berdampak pada Asian Para Games. Artinya antusiasme masyarakat di sana sudah menanti-nantikan Asian Para Games. Dan kita bersyukur Metro TV juga menjadi bagian sebagai official broadcaster. Dan dari sisi persiapan sekarang sudah hampir 100% semuanya. Kita masih punya agenda yang harus kita hadapi, diantaranya adalah torch relay. Jadi pawai obor itu kan hari ini di Pangkal Pinang. Setelah itu kita akan bawa ke Jakarta. Tanggal 30. Nah memang dari sisi pelaksanaan yang paling utama untuk INAPGOK adalah sukses pelaksanaannya, sukses administrasinya, dan sukses legasinya. Oke, artinya hampir 100%. Apa nih yang sisa-sisa hanya apalagi? Venue, sebagian venue harus kita matangkan karena kan dari sisi pelaksanaan yang paling disorot adalah sportnya. Sport itu adalah venues-nya dan games operation-nya. Yang kedua adalah Wisma Atlet dan ketiga adalah transportasi. Nah sekarang memang ada beberapa pemantapan di venue untuk menyesuaikan karena sebagian memang ada yang kita lanjutkan dari Asian Games, tapi ada yang bukan arena yang digunakan pada saat Asian Games kemarin. Jadi misalnya kita menggunakan 19 venues, 8 ada di GBK, 11-nya ada di luar GBK. Oke, terakhir kalau tidak salah yang masih juga disiapkan adalah venue menembak kalau tidak salah. Itu bagaimana saat ini sudah rampungkah? Iya, jadi per hari ini memang sudah rampung, tinggal overlay. Overlay itu nanti kita menyiapkan tenda di sana, sport equipment juga sudah mulai masuk ke sana. Jadi memang kita rencanakan, kan kontingen rata-rata datang tanggal 1 Oktober, tapi ada yang lebih dulu sampai, rekan-rekan dari Bahrain akan tiba tanggal 29 September. Jadi pada saat itu kita sudah siap 100%. Oke, nah untuk acara ini sendiri kan tentunya nanti ada opening, kemudian juga tentunya pertandingan begitu ya. Dan untuk openingnya sendiri, kalau kita melihat pada Asian Games kemarin itu sangat memukau begitu ya openingnya dan sangat menyita perhatian dari masyarakat seluruh dunia. Untuk Asian Para Games ini, apakah juga akan sespektakuler pada pembukaan Asian Games kemarin? Tentu kita menyiapkan hal yang bisa kita upayakan seoptimal mungkin agar kemeriahannya terasa, tapi jangan lupa Asian Para Games ini kan tidak hanya sekadar kompetisi olahraga, tapi yang kita gelorakan adalah semangat, peduli, dan kesetaraan disabilitas. Jadi memang sedikit bocoran saja bahwa nantinya dalam opening ceremony akan banyak kolaborasi dengan rekan-rekan penyandang disabilitas. Dan ini adalah bagian bagaimana kita ujungnya sebagai legacy, kita berharap bukan cuma sekadar infrastruktur, tapi kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih ramah disabilitas, memiliki sikap dan perilaku yang lebih memberikan kesetaraan kepada disabilitas. Mungkin bocoran juga sedikit konsepnya akan seperti apa nih Mbak? Openingnya untuk Asian Para Games. Tapi nggak boleh spoiler ya. Oh, iya. Kurang lebih konsepnya akan seperti apa Mbak ini? Ya, kita akan bersiaran secara langsung selama 2 jam dan di sana kita akan menghadirkan sekitar 40 penampil disabilitas yang akan berkolaborasi dan konsepnya adalah keberagaman dalam persatuan. Itu Indonesia yang kita tunjukkan, tapi juga unsur Asia kita masukkan karena memang ini adalah pesta olahraga disabilitas se-Asia. Oke, kita akan nantikan seperti apa. Tapi Pak, kalau tadi kan dikatakan bahwa ini juga akan menunggu kedatangan dari para kontingen yang akan dimulai dari tanggal 29 September begitu ya. Untuk kedatangan ini sendiri tentunya kan ada persiapan dari mulai di bandara kemudian juga penginapan. Kemarin ada sidak juga yang dilakukan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kalau tidak salah. Evaluasinya seperti apa untuk persiapan penyambutan kontingen ini sendiri? Ya, jadi memang bandara itu adalah wajah pertama dan wajah terakhir yang akan dilihat oleh rekan-rekan dari seluruh negara. Ada 43 negara dengan Indonesia, artinya ada 42 negara yang datang dari luar dan dari sisi atlet sejauh ini ada 1022 yang menggunakan kursi roda. Dan itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus memperhatikan tidak hanya infrastruktur, tapi perilaku kita berinteraksi dengan atlet dan juga ofisial disabilitas. Untuk fasilitas ramah pada disabilitas sendiri sudah memenuhi? Iya, kita sudah menyiapkan upaya-upaya misalnya penambahan RAM, dari sisi transportasi juga begitu. Jadi kemarin secara simultan ada 2 kegiatan, satu di bandara, persiapan arrival departure flow-nya, dan di Para Village, Wisma Atlet kemarin kita simulasi transportasi. Jadi bagaimana atlet berkursi roda naik ke atas bis, kemudian dari bis menuju ke venue ke 19 venue kemarin kita simulasikan. Oke, simulasinya
venue-nya sendiri ini apa saja sih Mbak dari mulai kedatangannya, kemudian fasilitasnya hingga ke wismanya sendiri, transportasi Wisma Atlet sudah disiapkan. Nanti untuk mobilitas mereka sendiri, kalau kemarin kan pada Asian Games juga sempat dilakukan percobaan begitu ya dari venue atau dari Wisma menuju venue dengan jarak hitungan waktu sekian menit seperti itu. Untuk Asian Para Games sendiri akan seperti apa? Itu yang kemarin kita lakukan. Jadi pada saat di bandara lebih kepada kedatangan dan kepulangan di titik bandara. Kalau di Wisma Atlet yang dilakukan adalah bagaimana kendaraan-kendaraan. Jadi kemarin simulasinya atlet tiba dari negaranya, tiba di Wisma Atlet, kemudian menuju akreditasi, lalu masuk ke Wisma Atlet, dan kemudian dari Wisma Atlet menuju ke tempat pertandingan. Jadi kemarin ada bis-bis yang bergerak ke 19 venue itu untuk melihat dari sisi waktu tempuh bagaimana memungkinkan pergerakan, karena tentu pergerakan kendaraannya tidak bisa secepat dengan non-disabilitas. Jadi memang itu yang kita perhatikan dengan betul, termasuk untuk venue sendiri rencananya di dalam pekan ini dan pekan depan kita akan matangkan untuk ada venue visit yang melibatkan juga penyandang disabilitas sehingga mereka bisa melakukan monitoring dan evaluasi, misalnya remnya apakah terlalu tinggi atau misalnya terlalu licin, itu kan menentukan bagi para pengguna. Dan sejauh ini sudah oke semua, sudah sesuai standar atau sudah sesuai yang diharapkan begitu? Ada masih pemantapan di beberapa titik, seperti tadi misalnya para syuting, di tempat syuting kita memastikan bahwa semuanya lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Dan jangan lupa disabilitas kan tidak semua berkursi roda ya. Jadi kalau 1022 itu pengguna kursi roda, 2.600 lainnya diantaranya adalah, 1.600 lainnya diantaranya adalah mereka yang dengan tunanetra atau juga tunagrahita atau tunadaksa yang tidak menggunakan kursi roda. Oke, yang menarik juga pemirsa mungkin juga memperhatikan beberapa hari ini Metro TV juga menghadirkan ada maskotnya dari Asian Para Games, Momo begitu. Betul, ya. Momo. Ini elang bondol yang menjadi maskot dari Asian Para Games. Ini melambangkan apa Mbak, atau mengapa memilih akhirnya elang bondol ini sebagai maskot atau Asian Para Games? Jadi berbeda dengan Asian Games, kita lokasi hanya di Jakarta. Dan elang bondol ini adalah hewan endemik di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dan kita berikan nama Momo sebagai singkatan dari Motivation and Mobility atau motivasi dan mobilitas. Jadi bagaimana motivasi itu harus kita miliki sejak kita lahir sampai kita meninggal, dan mobilitas itu harus kita upayakan dalam keadaan apapun. Jadi mobilitas itu bukan diartikan hanya bisa dilakukan oleh sebagian kalangan, tapi semua bisa melakukannya, baik itu non-disabilitas dan disabilitas. Oke, jadi motivasi yang ini yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat, bagaimana dengan apa yang keterbatasan dilakukan, tapi juga memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti Asian Para Games ini sendiri. Kemudian kalau kita melihat, tetapi kok ini kayaknya gaungnya begitu ya untuk Asian Para Games, sepertinya masih agak kurang nggak sih Mbak Tina begitu dibandingkan Asian Games kemarin. Bagaimana kemudian dari INAPCO sendiri untuk bisa menggaungkan kepada masyarakat, untuk bisa berpartisipasi ataupun juga memeriahkan Asian Para Games seperti Asian Games kemarin. Supaya berbondong-bondong datang beli tiket ya. Karena memang begini, ini harus kita pahami bersama bahwa Asian Games dan Asian Para Games itu tidak boleh promosi bersama. Andaikan boleh, kita inginnya sudah bareng-bareng sama Asian Games di waktu yang bersamaan. Betul. Tetapi Sesmenpora Pak Gatot Dewa Broto pada saat jumpa pers pekan lalu sudah jelaskan kepada rekan-rekan wartawan bahwa itu tidak boleh. Jadi kami di INAPGOK itu awalnya ingin bersama-sama dengan INASGOK promosi. Tetapi kemudian OCA sebagai Olympic Council of Asia itu memberikan larangan untuk promosi bersama. Sehingga kami baru bisa melakukan secara masif setelah penutupan upacara penutupannya Asian Games. Jadi penutupan Asian Games 2 September kita baru bisa kerja lari tanggal 3 September. Oke, artinya jadi kan praktis cuma sebulan. Kurang lebih sebulan. Lalu bagaimana nih untuk bisa mendapatkan atensi dari masyarakat untuk bisa berpartisipasi atau juga memeriahkan dalam Asian Para Games ini sendiri? Apa yang sudah dilakukan? Ya, kita melakukan above the line dan below the line juga, dan diantaranya sekali lagi kami bersyukur Asian Games itu memberikan dampak positif euforianya. Jadi orang-orang seperti berpikir bahwa oh ternyata pestanya belum usai. Oh ternyata masih ada Asian Para Games. Terbukti misalnya di followers Instagram kami yang awalnya di bawah 50.000, selesai Asian Games itu pertambahannya luar biasa, dalam waktu nggak sampai 3 minggu sekarang sudah hampir 200.000 followers. Jadi banyak sekali ya. Iya, artinya antusiasme itu kita syukuri, dan jangan lupa kita punya volunteer itu ada 7.000 dan mereka adalah bagian dari PR. Jadi sesungguhnya kami sebagai para juru bicara itu sebetulnya
terbantu oleh banyak pihak dan kami berharap semua menjadi juru bicara Inapgok, termasuk Metro TV juga membantu kita, teman-teman media membantu untuk menyebarluaskan agar masyarakat berbondong-bondong beli tiket. Jangan lupa beli tiketnya di Asian Para Games 2018.loket.com. Harganya berapa harganya Mbak ini kisarannya? Untuk acara pembukaan dari 500.000 sampai 2,5 juta rupiah. Oke. Nah, kalau tidak salah juga ada tiket gratis yang disediakan untuk masyarakat disabilitas untuk menonton pertandingan-pertandingan dalam Asian Para Games. Ini apakah otomatis semuanya langsung bisa mendapatkan gratis atau seperti apa mekanismenya? Jadi kita bekerjasama dengan Kemensos. Kemensos ini kan di dalamnya